Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Salah satu dari mereka melompat langsung ke udara, mengayunkan pedang ke Tama dari udara. Dua lainnya dengan cepat menjauh ke samping dan melambaikan pedang ninja, bersiap untuk mengepung Tama dari sayap kiri dan kanan. Seperti yang kita semua tahu, pedang katana dan ninja semuanya ditempa oleh pengrajin papan atas dengan baja tahan karat terbaik. Bilahnya sangat tajam sehingga bisa dipatahkan dengan tiupan. Keempatnya menyerang bersama, dan Tama akan dipotong menjadi beberapa bagian jika dia tidak tahan sedikit pun. Keempat orang ini bisa digambarkan sebagai pembunuh. Nanako melihat empat cahaya dingin yang menakutkan di langit malam dan berteriak ngeri, "Tuan, hati-hati." Keempat ninja dari keluarga Tenglin semuanya merasa bahwa kali ini mereka pasti bisa memberi Tama pukulan yang pasti. Dan Nanako juga merasa deg-degan, karena takut akan kecelakaan Tama. Baginya, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Tama melukai dirinya sendiri. Saat ini, Tama tiba-tiba mundur beberapa meter di tempat. Kecepatannya membuat keempat ninja itu terpana. Mereka sendiri preemptif, dan mereka lebih cepat dari Tama dalam hal waktu mulai. Selain itu, mereka semua memiliki pedang ninja sepanjang hampir 1 meter di tangan mereka, yang tidak diragukan lagi akan memperkuat jangkauan serangan mereka, memungkinkan mereka memanfaatkan kesempatan untuk bergerak lebih cepat. Menurut pemahaman mereka, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri saat ini. Ini seperti peluru yang akan mengenai dia sehingga orang normal tidak bisa melarikan diri. Namun, Tama berhasil. Pada saat yang sama Tama mundur dengan cepat, kartu petir sudah ada di sakunya. Kemudian, tangan kiri dan kanannya tiba-tiba mencabut dua pedang di tangannya, dan menembak satu di udara, dan yang di depan 4 orang di depannya dengan kecepatan tinggi. Ketika keduanya mendengar suara shuriken menerobos udara, dan melihat cahaya dingin terbang dengan kecepatan ekstrim, mereka saling mengingatkan, hati-hati. Segera setelah itu, mereka berdua hendak mengelak ke kedua sisi, saat mereka merasakan sakit yang tajam di hati mereka. Orang yang naik ke udara jatuh dengan cepat, dan orang yang pertama kali bergegas menuju Tama juga langsung berlutut di tanah. Dua orang yang berlipat ganda di sayap kiri dan kanan dikejutkan oleh situasi di depan mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini bergerak begitu cepat, benar-benar melebihi mereka lebih dari 1 tingkat. Awalnya mereka adalah tim dengan 4 orang yang penuh percaya diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bulu dari pihak lain bahkan tidak bersebelahan, dan dia akan mematahkan keduanya lagi. Dalam keadaan ini, keduanya tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali, dan mereka terus menyerang secara membabi buta. Tidak ada cara lain selain mati. Alhasil, keduanya bertukar pandang, lalu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan bola seukuran bola pingpong dari saku mereka dan membantingnya ke tanah. Segera setelah itu, bola meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan semburan asap hitam dan tebal lainnya menyala. Keduanya memanfaatkan penutup dari dua awan asap ini, berbalik dan melarikan diri. Tama mencibir, dan mencabut dua pedang terakhir dari kulit sapi tanpa terburu-buru, dan menembakkannya ke dua selubung hitam kabut. Mereka berdua benar-benar melarikan diri saat ini, tetapi mereka tidak menyangka suara terobosan udara masih terdengar di belakang kepala mereka, dan kecepatan menerobos udara sangat cepat, hampir membuat mereka kilatan cahaya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka sudah mati. Seperti yang diperkirakan, pedang di kedua tangan menusuk punggung keduanya. Racun yang dioleskan pada bilahnya menyebar dengan cepat, dan mereka berdua mati dalam sekejap. Pada saat ini, guntur samar di langit terus berlanjut. Oleh karena itu,
Apa yang terjadi di halaman Nanako tidak mengganggu orang lain di mansion. Melihat keenam orang ini telah benar-benar mati, Tama akhirnya menghela nafas lega, dan pada saat ini, Nanako, yang tidak jauh darinya, menatapnya dengan air mata, ketakutan, dan kekaguman di matanya. Tuan Renza, Nanako tersedak, lalu memutar roda kursi roda dengan kedua tangannya dan mendekati Tama. Tama mengambil beberapa langkah dengan cepat, mendatanginya, dan bertanya, "Nona Ito, kamu baik-baik saja?" "Iya, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja." Nanako menggelengkan kepalanya dengan wajah merah menahan bahagia, lalu dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan mulai menangis. Pada saat ini, perasaan terbesarnya bukanlah sisa hidupnya, tetapi kejutan besar yang dibawa kemunculan Tama yang tiba-tiba. Melihatnya menangis seolah-olah dia secara emosional di luar kendali, Tama tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk punggung dinginnya, dengan lembut menghibur, "Nona Ito, jangan menangis, tidak apa-apa, tenanglah." Nanako menyeka air matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menangis atas apa yang baru saja terjadi." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, tidak menyembunyikan cinta yang dalam di matanya, tersedak dan bertanya, "Tuan, mengapa kamu datang ke Kyoto?" Tama tersenyum tipis, "Aku datang ke Jepang untuk melakukan sesuatu. Aku baru saja tiba di Osaka. Kupikir Osaka cukup dekat denganmu, jadi aku datang untuk menemuimu." Saat Nanako mendengar ini, rasa manis di hatinya seakan langsung lumer. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, apakah kamu datang menemuiku karena kamu merindukanku?" Tama gugup ditanya olehnya. Dia ingin mencari alasan untuk menyembunyikannya, tetapi tiba-tiba dia merasa bahwa dia datang ke sini sejauh ini. Tindakan ini adalah jawaban yang paling jujur. Saat ini, apalagi yang bisa dia bohongi? Jadi, dia mengangguk ringan dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan agak tidak wajar, "Iya." Nanako sangat senang mendengarnya. Meskipun masih ada air mata di sudut matanya, dia tersenyum dan berkata dengan sangat gembira, "Aku tidak menyangka kamu masih memikirkanku, ini benar-benar mengejutkanku." Lalu dia buru-buru bertanya pada Tama, "Tuan." Tiba-tiba Tama menyela, "Berhenti memanggilku Tuan. Panggil aku Tama saja." Mendengar itu, Nanako tidak bisa menyembunyikan bahagianya. Dia kemudian bertanya, "Tama, bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di Kyoto?" Tama berkata, "Aku bertemu Tanaka di Bandara Surabaya beberapa hari yang lalu dan dia memberitahuku." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.